Shalom, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Amin. Ya baik anak-anak, kita mulai dengan aktivitas belajar mengajar kita di kajian hari ini. Kita akan mulai dengan kita berdoa. Untuk itu mari kita berdoa. 3. Terima kasih Bapak. Ternyata menurut kami dan sepanjang hari ini Tuhan kami akan mulai dengan aktivitas pengajaran mengajar kami sampai hari. Nanti Tuhan memberkati kepada kami mulai dari hari ini akan sampai selamanya. Amin. Ya baik anak-anak, di sini materi yang saya bawakan atau saya mengajar untuk kita di sini yaitu tentang Allah menciptakan langit dan bumi dari hari pertama sampai hari ke-6. Jadi anak-anak di sini kita bisa lihat di sini ada gambar hari pertama Allah menciptakan terang. Jadilah terang dan terang itu jadi. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Terang dan gelap, terang dipisahkan dari gelap, menciptakan siang dan malam. Siang dan malam pada hari pertama Allah menciptakan terang dan memisahkan dari kegelapan menjadikan siang dan malam. Makna terang melambangkan harapan dan kehidupan baru dari Allah. Itu hari yang pertama. Dan hari yang kedua yaitu Allah menciptakan langit. Kita bisa lihat di sini ada punya gambar. Di sini Allah menciptakan langit. Pada hari kedua Allah menciptakan cakrawala yang disebut angkasa sebagai pemisah antara air di atas dan air di bawah langit, membentang luas, memisahkan perairan, menciptakan ruang di antara keduanya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Nah, kita lihat lagi pada hari yang ketiga yaitu Allah menciptakan air dikumpulkan di suatu tempat sehingga muncul daratan kering. Allah menciptakan tumbuhan, pohon, berbuah dan tanaman yang menghasilkan biji. Semuanya baik adanya. Kita bisa baca lagi di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Nah, hari yang keempat itu Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang. Di sini ada gambarnya juga. Nah, kalian bisa lihat pada hari keempat Allah menciptakan matahari untuk menerangi siang hari. Bulan dan bintang diciptakan untuk menerangi malam dan menjadi waktu, musim hari dan tahun. Semua benda penerang ini ditetapkan di cakrawala langit. Ya, kita bisa lihat lagi pada hari yang ke-5. Hari yang ke-5 itu kita bisa lihat di sini Allah menciptakan makhluk laut. Di sini kita bisa lihat sini ada gambar ikan, yaitu makhluk laut. Pada hari ke-5 Allah menciptakan ikan dan segala jenis makhluk yang hidup di dalam air. Laut dipenuhi dengan berbagai makhluk hidup, dari ikan kecil hingga makhluk laut yang besar. Allah juga menciptakan burung yang terbang di udara. Pada hari ke-5 berbagai jenis burung diciptakan untuk memenuhi langit. Allah memberkati mereka dan berfirman agar mereka berkembang biak dan memenuhi bumi. Ya, kita bisa lihat juga pada hari yang ke-6 yaitu Allah menciptakan hewan darat. Allah menciptakan hewan-hewan darat mulai dari binatang besar seperti gajah, singa, dan kuda,
Ingat binatang kecil seperti semut dan serangga. Setiap hewan yang diciptakan menurut jenisnya masing-masing. Nah, yang hari ke-6 itu Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya. Manusia diberi kuasa atas semua makhluk di bumi. Inilah puncak dari karya penciptaan Allah. Dan kita baca lagi dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Nah, ini hari ya. Dia punya kesimpulannya, ringkasan penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan langit, darat, dan tumbuhan, benda langit, ikan dan burung, hewan dan manusia. Kenyataannya, apa yang dapat kita pelajari dari kisah penciptaan ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita diskusikan bersama bagaimana kita dapat mensyukuri dan menjaga ciptaan Allah yang indah ini. Semoga materi ini memberkati kita dan menginspirasikan kita semua. Ya, baik anak-anak, mungkin materi atau pelajaran kita di sajian hari ini sampai di sini. Mungkin ada yang anak-anak ada yang mau bertanya, silakan.